فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, kita kembali bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dan juga mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dunia kita di sini benar-benar mendapatkan keberkahan, ampunan dan juga salawat kepada kita dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kajian perdana lagi karena materinya berbeda. Yang sirah kemarin akan dilanjutkan oleh Ustaz Bukhari MH, dan alhamdulillah berkenan untuk melanjutkan materi yang sudah kita bawa selama setahun ada ya. Tahun lebih mungkin dari awal sampai dengan kemarin, baik awal kedua, masya Allah berurutan terus, alhamdulillah. Semoga bisa dilanjutkan oleh beliau. Jika kita bisa mengambil materi yang lain, kita akan membahas surat Al-Mufassal, surat-surat Al-Mufassal. Al-Quran itu yang para ulama dulu membagi-bagi, ya. Ada mereka membagi 3 surat pertama, kemudian 5 surat, kemudian 9 surat, sampailah kepada yang namanya Mufassal. Mufassal ini dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Mufassal ini dari kata-kata fasal. Fasal itu wakaf itu loh. Angka 1, 2, 3 ya. Itu disebut fasal, pemisah. Karena Mufassal karena banyaknya apa? Ini pemisah-pemisah tadi, karena ayatnya pendek-pendek, ya, maka disebut dengan mufassal. Nah, mufassal ini sendiri dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas terbagi menjadi 3 juga. Yang maksudnya 3 bagian dalam arti para ulama membaginya 3 bagian. Ada mufassal yang panjang, namanya Iwalul Mufassal. Iwalul Mufassal itu dari Qaf sampai Mursalat. Itu biasanya dipakai untuk sholat-sholat subuh yang panjang. Kemudian ada namanya Awasitul Mufassal. Awasit kata-kata wasal, pertengahan. Ya, pertengahan Mufassal. Itu dari An-Naba sampai Al-Lail. Biasanya digunakan untuk sholat Isya. Kemudian Qisarul Mufassal yang pendek-pendek itu dari setelah Al-Lail, Asy-Syams atau Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Jadi biasanya digunakan untuk sholat maghrib sebenarnya, atau kan pendek. Tapi seringnya seperti itu. Tapi sekali Rasul juga pernah sholat subuh juga membaca surat yang pendek. Pernah baca surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Tapi biasanya yang bisa beliau adalah kalau subuh biasanya surat yang agak panjang. Dan ma'asyiral ikhwah, kita insyaallah tadabburi surat Al-Mufassal yang dimulai dari surat Qaf dengan tujuan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan, mencari hidayah, juga bisa mengamalkan apa yang bisa kita amalkan dari hidayah-hidayah, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat yang kita pelajari insyaallah. Karena Al-Quran ini akan memberikan keberkahan kepada kita ketika kita mau mentadabburinya. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi.
ya, Al-Quran atau kitab yang kami turunkan kepada Muhammad mubarak, penuh dengan keberkahan. Karena keberkahan tersebut, apakah ketika kita pajang di etalase, terus kita lihat saja, apakah hanya seperti itu kita akan dapat keberkahan? Tentunya tidak. Apa kata Allah? Liyadabbaru ayati, agar kita mau mentadabburinya. Ketika kita mentadabburi, yang membaca, mencari faidah-faidah atau manfaat, ya, mencari hidayah, insyaallah kita akan dapat keberkahan. Sebagaimana Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, wa innama tadabburu ayatihi ittiba'uhu bi'amali. Sesungguhnya mentadabburi ayat Al-Qur'an itu dengan cara kita mengikuti atau dengan cara kita mengamalkannya, mengikutinya dan mengamalkan. Mengikuti apa yang datang dari Al-Quran dan juga mengamalkan. Tentunya itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak membaca tafsirnya, mentadabburi makna yang ada dalam Al-Quran tersebut. Nah, sehingga kita insya Allah pada malam hari ini semoga bisa kita mulai dan juga bisa kita akhiri nantinya. Ini semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah dapatkan halamannya ya. Jadi kita ngajinya kalau bisa sih pena ya. Jadi kayak ngaji di pesantren-pesantren kuno ya. Jadi ini atau ya jadi seperti itu. Ya, mau pena juga. Ya setidaknya nyerempet lah. Walaupun kita jalannya agak lambat gimana? Gak apa-apa. Jalannya agak lambat gak apa-apa. Nah, lihat surat Qaf di halaman 13 ya. Itu cuma 21 halaman aja kan? Halaman aja. Nah, surat Qaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf itu maksudnya panjang harusnya. Harusnya 6 harakat. Ya, ya, tapi ada faknya ya. Jangan bacanya bacanya yang surat lain kahaya ain, kahaya aso, alam. Ya, ada seperti itu, ada juga yang karena mungkin tidak pernah ada yang ngajarkan seperti itu ya. Padahal harus dibaca semuanya. Ya, itu huruf muqatta'ah yang ada di awal surat biasanya ya, di awal surat Qaf, apalagi Hamim ya. Ada yang dibacanya 2 harakat, ada yang bacanya 6 harakat. Yang dibaca 2 harakat apa saja? O, H, berarti O dan H. Apa lagi? Ya dan Sin, coba dibaca. Sinnya kurang panjang, sinnya harusnya 6, ianya betul. Berarti ya, O, H. Apa lagi? Apalagi satu lagi huruf yang depan surat, depannya pendek cuma 2 harakat. H, ya betul. H itu adalah H, O, H, ya. Satu lagi berarti kaf ayat mana? Ya tadi udah kan, H dan ya sudah, O sudah, H sudah. Apa lagi? Alif nggak ada madnya. Itu satu-satunya nggak pakai mad. Alif nggak? Alif. Tinggal satu huruf yaitu huruf ro. Huruf ro. Ro 2 harakat juga. Jadi terkumpul menjadi hayyun qahhur. Ha ya wa ha ro. Yang 5 ini ketika di awal surat dibacanya 2 harakat. Ha ya wa ha ro. Hayyun qahhur. Kalau di SD atau di
PNS mungkin kan Hayyul Qahhar. Ketika ketemu itu dibacanya cuma 2 harakat saja. Sisanya yang di awal-awal dibaca 6, kecuali ada satu lagi huruf ain. Huruf ain itu bisa 4, bisa 6. Ya, misalnya apa? Di ain, sin, qaf, ya. Itu bisa 4. Ain, sin, ya. Atau ain panjang, agak panjang ainnya ya. Ain panjang. Atau kaf ya ain itu 4. Kaf 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 ya ain panjang 6 harakat. Sisanya di luar itu maka wajib 6 harakat. Yang di depan ini disebut dengan huruf-huruf yang terputus ini, bahasa Arabnya disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yang terputus-putus ya. Apa sih tujuannya? Sebagai ulama mengatakan bahwa qaf, alif, lam, mim dan yang lainnya tujuannya apa? Ada maknanya enggak? Sebagai ulama mencari maknanya. Ada makna alif itu Allah, lam itu Rasul, itu terus dicari. Cuma itu kan terlalu berlebihan, takalluf. Takalluf itu berlebihan yang tidak pernah tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Nah, tapi yang lebih kuat pendapatnya mengatakan bahwa huruf-huruf yang di depan di awal-awal surat itu tujuannya untuk sebagai tantangan kepada orang-orang musyrikin. Tantangan kepada mereka. Apa tantangannya? Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada mereka bahwasanya alif, lam, mim, ha itu kan huruf-huruf hijaiyah ya, yang kalian pergunakan untuk berbicara sehari-hari, wahai orang-orang Arab, orang Quraisy. Dan Al-Quran ini menggunakan bahasa yang kalian biasa gunakan. Maka sekarang apa? Kalau kalian tidak percaya ini adalah dari Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi Muhammad, maka datangkan seperti Al-Qur'an. Kan gitu yang ditantangkan ya. Ditantangkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Qur'an, maka datangkan satu surat. Awalnya 10 surah atau lebih daripada itu, awalnya disuruh datang seperti Al-Quran, fa'tu bimithlihi, datang seperti Al-Quran, enggak satu. Diturunkan lagi udah jangan satu Al-Quran. Jadi berapa? 10 surat, fa'tu bi'ashri suwarin bimithlihi muftariyat wa bima istata'tum min dunillah. Datang 10, enggak bisa juga 10 surat. Satu kali dia kurangi lagi. Jadi fa'tu bi surah, datang seperti satu surat saja dari Quran. Satu surat yang paling pendek itu surat apa? Al-Kautsar. Paling pendek dan terkenal. Tapi mereka juga enggak sanggup. Jadi terbuka dari dulu sampai dengan hari kiamat, tangannya terbuka. Tiap orang ditutup sayembaranya masih dibuka sampai sekarang. Apakah ditutup sayembaranya? Enggak, tetap dibuka. Silakan sarjana bahasa Arab yang besar-besar banyak. Yang nggak muslim kan banyak, orang Arab yang non muslim kan banyak juga, yang kuliah di kuliah bahasa itu banyak. Tapi tidak pernah sampai sekarang mereka mengatakan bahwasanya ini bisa dengan Al-Quran dari segi makna, dari segi susunan lafaznya dan seterusnya. Nah ini huruf-huruf yang di awal ini adalah sebagai apa? Ta'jiz, sebagai ta'jiz itu melemahkan mereka, tantangan kepada mereka. Ya, sekarang kan tadi kita katakan Al-Quran seperti bahasa kalian, bahasa Arab. Kalau kalian menuduh ini karena Muhammad, silahkan datangkan. Tapi kalian juga harusnya bisa. Kan gitu ya. Kalau kalian tidak bisa mendatangkan, berarti apa? Berarti fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Kalau kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya apa yang ada pada diri Muhammad dari Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari
Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ininya ya, apa namanya? Eh, Pemahamannya kan gitu. Akan kalau kamu nggak bisa berdebat, berarti konsekuensinya apa? Apa yang ada pada Muhammad, ya berarti itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi nggak perlu kita melihat ini dari ini, karena kalau sebagian pemikiran, sebagian kelompok itu mencari-cari kan, ya, Islam itu apa, mim itu apa, kaf itu apa, kafir itu dicari ya. Padahal itu tidak ada apa dasar ataupun standar untuk yang menjelaskan itu gitu ya. Nah kita lihat wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran ya, Al-Majid yang mulia. Biasanya setelah kata-kata atau huruf-huruf yang terputus tadi, setelahnya yang kebanyakan itu menceritakan atau langsung datang kata-kata yang berkaitan dengan Al-Quran. Wal Quran. Kemudian lagi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Ya kan? Itulah Al-Quran. Apalagi Hamim wal kitabil mubin. Pasti itu. Ya. Hampir seperti itu. Setelah huruf-huruf muqatta'ah pasti langsung menceritakan ini loh Al-Quran. Ya, tadi kita katakan sambungannya tadi ya, menunjukkan apa? Tantangan kepada mereka. Lihat balaghal Qur'anu al-ghayata balagha, apa dia balagha? Sampai balik, makanya kata apa? Balik, orang balik kan sudah sampai apa namanya, sudah sampai masa yang dimana dia ketika berbuat ibadah itu pahalanya, berbuat dosa itu dosa dicatat malaikat. Itu balik namanya. Yang balagha Al-Quran, Allah itu sampai kepada puncak apa? Al-ghayah. Al-ghayah itu puncak. Allah itu sampai kepada puncak fil husni, puncak dalam keindahan. Keindahan dari segi maknanya tentunya, dari segi lafaz-lafaznya, dari segi kita mendengarkannya aja sudah indah ya Pak. Kalau lagu sekarang, tren sekarang, besok udah sebulan 2 bulan udah basi ya. Mau kita dengar lagi ya. Mungkin di awal-awal aja tuh diputar seluruh toko-toko muter musik gitu kan. Nah itu datang yang baru lagi, ketiga Al-Quran dari dulu sampai sekarang kita pun dengar berkali-kali berulang-ulang Al-Fatihah, ya. Tapi tidak pernah kita merasa apa? Bosan, ya. Seperti itu. Ya. Itu dari segi maknanya, lafaznya, susunannya. Fil husni wal majdi. Al-husn baiknya, indah. Dan juga sampai kepada puncak dari apa? Wal majdi, kemuliaan. Majid anak Abdul Majid. Wal majdi wa hariyun, apa hariyun? Sepatasnya dari boken. Jadi sampai dari boken. Wa hariyun, sudah sepatasnya, selayaknya di atba'ihi, bagi pengikutnya, bagi yang mengaku bahwasanya kitabnya Al-Quran, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kata Allah mulia, maka sudah sepatasnya siapa? Sudah sepatasnya kita sebagai yang mengaku Muslim yang kitabnya Al-Quran itu, yartaku, agar mereka yartaku, naik. Yartaku apa? Nah, naik. Nanti dalam hadis sering dengarkan iqra wartaqi. Kalau pas lagi wisuda tahfiz biasanya kan nggak akan naik. Iqra wartaqi, disampaikan itu. Bacalah wartaqi dan naiklah. Surga itu kita itu kan ya, kalau mau pergi apa derajat di surga suruh baca Quran, hak yang dia hafal. Ya. Semakin dia cuma hafal Al-Fatihah sama Qul ya udah mantap berhenti. Tapi dia terus baca juz 1, juz 2, juz 3, hafalan. Semakin hafal, semakin habis. Ya 30 juz selesai, maka semakin tinggi derajatnya dalam surga. Yang perempuan laki, yang taki, itu fi'il kerja, yang taki naiklah. Di sini sama. Agar tahu, agar mereka itu naik ila adaya al-yaihi, ila al-ya, lamnya sukun, ila al-yaihi, ke tempat yang tinggi, naik ke tempat yang tinggi.
Kemuliaan-kemuliaan Al-Quran itu dicari. Sudah sepantasnya bagi pengikutnya yang mengaku bahwasanya Al-Quran adalah kitabnya, agar juga apa? Sampai kepada derajat yang mulia tadi. Al-Quran mulia, segi maknanya mengajak kepada kebaikan, pada puncak kemuliaan. Maka kalau kita sebagai umat Islam yang mengaku Al-Quran adalah kitabnya, seharusnya juga berusaha untuk menjadi orang yang mulia dengan Al-Quran. Imanan bihi, bagaimana caranya agar kita bisa naik ke derajat yang tinggi tadi? Imanan bihi, dengan mengimaninya. Imanan bihi, dengan iman. Bihi, dengannya. Beriman dengan Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan dia dari awal Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas itu adalah Al-Quran. Nah, wa amalan bihadiyin, iman. Kemudian apa lagi? Agar kita bisa naik ke derajat yang tinggi daripada puncak kemuliaan yang ada pada Al-Quran. Agar kita bisa mendapatkan kemuliaan yang ada pada Al-Quran dengan iman dan juga dengan apa? Amalan bihi, bahasa Indonesia amal, mengamalkannya. Ya, wa amalan bihadi, mengamalkan bihadihi, petunjuk ya, huda, bihadihi, dengan petunjuknya. Kalau dari sini setiap yang kita baca itu ada hidayah-hidayah, ada petunjuk-petunjuk, ada faedah-faedah yang bisa kita amalkan. Kita amalkan. Maka dengan itu insya Allah, dengan dua ini, iman dan juga amal, insya Allah dengan itu kita bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Sekarang Al-Quran mulia, tapi umatnya kok gak mulia? Ya, umatnya kok seperti keadaannya? Ya, kenapa? Karena kita tidak mau mengamalkan, tidak iman sempurna, iman tidak sempurna, kemudian tidak mau mengamalkan apa yang ada. Ini yang kita tidak miliki sehingga kita belum mendapatkan kemuliaan tadi. Al-Quran sendiri zatnya mulia. Lalu kita sebagai umatnya bagaimana cara mulia itu? Yang mau mempelajarinya, beriman, mempelajari, tadabbur. Saat kita ini alhamdulillah. Dengan apa? Semoga kita pelan-pelan, ada kencang-kencang kali, santai aja bacanya. Ya. Jadi sekali bertemu dalam dua baris, tiga baris, tidak masalah. Ya, semoga kita dicatat termasuk orang-orang yang sedang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kita sudah mendapatkan khairiyah, yang mendapatkan kebaikan. Orang yang paling baik itu orang yang selalu berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Baik itu mengajarkan, membaca, atau mempelajarinya. Nah, kemudian ayat yang kedua, bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Bahkan ajibu, kita artikan dulu ya. Ajibu mereka itu apa? Apa ajibu? Ajab, takjub, bahasa Arab, bahasa Indonesia kan? Takjub, tercengang, terheran-heran kan gitu ya. Bal ajibu, bal itu bahkan ajibu mereka itu terheran-heran. Anja'ahum ketika datang, ja itu datang. Anja'ahum ketika datang kepada mereka, hum itu mereka, ja datang kepada mereka, hum mundir, seorang yang memberi apa? Peringatan, mundir. Ya. Mundir wa basyir, mubasyir. Awalnya mubasyir, berkabar gembira. Mundir memberikan peringatan. Mereka terheran ada seseorang yang datang kepada mereka membawa peringatan minhum, dari kalangan mereka, dari kalangan mereka sendiri, mungkin dari kalangan manusia, dari kalangan kabilah mereka. Mereka nggak mau. Mereka maunya kalau diutus kepada mereka itu kalau bisa jangan manusia, pengennya apa? Malaikat. Ya, pengennya malaikat kalau diutus tuh. Apa syarah minna wahidan nattabi'u? Inna idzal lafi dhalalin mus'ar. Satu bisa kita ikutin manusia sama seperti kita. Padahal
Kalau yang diutus malaikat berarti nggak ada ujian di sana. Ya kan, akhirnya beriman langsung semua kan. Kalau malaikat tugasnya kalau dia datang ke manusia, jadi dia akan memberikan adab, bukan memberikan petunjuk kepada dia. Jadi diberikan sebuah hubungan. Nah, mereka keheran-heran, nggak percaya, nggak mau. Maka mereka mengatakan, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu 'ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Kenapa mereka mengatakan seandainya diturunkan Al-Qur'an ini kepada salah satu di antara dua kota yang besar, maksudnya kota Makkah dan kota Taif. Maksudnya di Makkah itu ya besar-besar Quraisy lah. Harusnya ini di Taif itu harusnya si Fulan yang harusnya lebih cocok jadi nabi. Muhammad. Mereka nggak mau. Mereka menolak ya. Maka Allah mengatakan bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Mereka tidak menerima takjub keheranan ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Faqala al kafirun, lalu orang-orang kafir orang mengatakan hadza syai'un ajib, ini sesuatu ajib, ajaib ya. Masih bisa ajib, hanya ajaib, sesuatu yang ajaib ini aneh. Kenapa nggak diutus malaikat aja atau diutus orang yang lebih hebat daripada Muhammad, orang yang lebih kaya kedudukan? Ya. Nah, di sini lihat faedahnya al-ajabu yang mengherankan. Yang mengherankan adalah di sini al-yastankiro al-kufar. Orang-orang kufar, kafir, yastankir, mengingkari. Ini kan kufar, yastankir, ingkar. Bisa semua. Makanya harusnya orang Indonesia ini paling cepat belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kosakatanya itu Arab semua. Kan kita perlu sedikit perhatian aja kan. Yastankir, ingkar. Yang aneh, orang kafir ini mengingkari apa? Nubuatan basyar, kenabian seseorang. Mereka mengingkari kenabian seseorang. Kenabian maksudnya manusia. Basyar itu manusia. Masa manusia menjadi seorang rasul? Enggak mungkin lah. Harusnya jadi rasul itu malaikat. Mereka ingin seperti itu. Mereka mengingkari itu. Ya. Akan tetapi wala yastankifu, tapi mereka tidak yastankifu, mereka tidak enggan atau mereka tidak sungkan untuk sujudi, untuk sujud. Mereka tidak sungkan untuk sujud lima shola'u min hajar. Mereka tidak sungkan atau mereka mau untuk sujud lima shola'u terhadap shola'u yang mereka buat. Shola'a lalu membuat yang mereka buat dari apa? Dari hajar. Apa hajar? Hajar aswad, batu. Yang aneh, mereka itu mengingkari kalau Nabi itu kok dari manusia, tapi mereka nggak mengingkari apa? Mereka mau sujud kepada, harusnya yang lebih aneh siapa? Yang mereka sujud kepada batu, ibadah kepada batu. Adapun seorang rasul datangnya adalah manusia, itulah yang lebih utama, lebih baik. Kenapa? Karena kalian akan lebih lebih dekat kan. Coba kalau ada yang datang malaikat, mungkin dia kabur. Ya, bentuknya seperti apa? Malaikat yang dalam bentuk aslinya misalnya. Ya, kemudian dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia semisalnya. Ya kan? Dia lebih peka kan. Kalau rasulnya malaikat, bahkan tiup sedikit terbang dia. Ya kan? Dan dia tidak memiliki jiwa-jiwa seperti atau sifat-sifat seperti manusia. Ya, jadi aneh. Mereka ini aneh. Mereka menolak itu, tapi logika mereka juga tidak jalan. Ya, logika mereka tidak jalan. Mereka mengingkari
datangnya seorang rasul dari kalangan manusia, tapi malah mereka mau sujud kepada patung yang mereka sendiri yang buat. Jadi yang lebih aneh mana? Perbuatan mereka itu. Nah, itulah orang-orang kafir yang sudah tertutup hatinya. Nah, kemudian titik yang kedua, yang berikutnya ya. Hina ketika apa? Yastahkimu bil mar'i al hawa wal batil. Hina ketika yastahkimu menguasai bil mar'i seseorang. Ketika seseorang itu dikuasai oleh apa? Al hawa. Apa hawa? Hawa nafsu. Wal batil, kebatilan. Ketika seorang itu dikuasai oleh hawa nafsunya, hawa nafsu sudah membuat dia buta, kecintaan yang berlebih misalnya. Wal batil dan kebatilan, maka apa yang dia lakukan? Yunkirul badiyah, dia akan mengingkari sesuatu yang jelas-jelas. Badiyah itu sesuatu yang jelas ya. Rasul sudah jelas dia membawa risalah, membawa Al-Quran, membawa mukjizat di depannya, tapi nggak mau, malah dituduh-tuduh, ya kan? Rasul sudah membawa tanda-tanda mukjizat yang mereka rasakan, yang mereka lihat, dan juga membawa Al-Quran. Tapi kalau orang sudah benci ya gimana lagi? Ketika seorang itu yang orang kafir ya kan, Nabi Muhammad membawa sekian mukjizat di hadapan mereka, dasarnya mereka tidak mau beriman, hawa nafsu sudah mengisi dada-dada mereka. Sama lah seseorang ketika dia cinta kepada mungkin seorang istri yang ya, berlebihan, apapun yang dilakukan istri, padahal itu suatu kesalahan, dia akan selalu membelanya. Ketika diingatkan, malah dia marah, dia melihat perbuatan istrinya. Tidak saja perbuatan istrinya suatu yang mungkar, salah, karena kecintaan dia kepada istrinya, dia tidak akan pernah menyalahkan istrinya. Seperti itu. Hina yastahkimu bil mar'i al hawa wal batil yunkirul badihiyat wal musallamat. Nah, ini sesuatu yang jelas. Badihiyat itu yang sesuatu yang jelas. Yang matahari jelas, api yang panas gitu. Tak perlu dipikir dalam-dalam. Atau tambah satu ya dua, nggak usah jauh-jauh gitu. Karena sudah jelas akan, tapi ya mereka biasanya orang-orang kafir ya, karena sudah hawa nafsunya, kebencian ada pada diri mereka sendiri yang menuduh, yang memberikan gelar kepada Nabi Muhammad gelar Al-Amin. Iya kan? Kita sampaikan dulu kan? Mereka sendiri yang menggelari Al-Amin. Ketika Nabi membawa dakwah tauhid, ya, mengajak kepada Tuhan yang satu saja, mereka langsung berubah. Tadi sudah hawa nafsunya ya, hawa nafsunya. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ketiga, "Idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id." Apakah apabila berarti apa? Bila gitu. Apakah apabila mitna kita sudah mati? Mitna, kata-kata mata yang mutu. Mata yang mutu maut, mayyit bahasa Arab saya. Apabila kita sudah mati, ya, bisa bacanya mitna atau mutna. Kalau dalam riwayat lain, riwayat Imam Syu'bah, mutna. Aida mutna wa kunna turaban. Dan apakah ketika kita sudah mati, wa kunna turaba, dan kita sudah menjadi apa? Turaba, tanah, menjadi debu, ya, akan dikembalikan lagi. Nah, ini mereka mengingkari apa? Mengingkari kebangkitan setelah kematian. Ini orang kafir. Orang kafir mengingkari adanya dibangkitkan setelah kematian. Kata mereka, dzalika raj'un ba'id. Kalau seperti itu, raj'un ba'id. Apa namanya raj'un ba'id? Pengembalian yang sangat
Ya, ba'id itu jauh, maksudnya mustahil lah. Nah, rajul ba'id itu suatu yang mustahil bahasanya. Nah, tak mungkin. Nah, rajul ba'id suatu yang tidak mungkin. Rajul pengembalian, ba'id jauh, tak mungkin kita akan kembalikan lagi. Nah, ini ya. Nah, di sini lihat al-imanu bil ba'si samaratun min thimaril imani billahi. Iman bil ba'si dengan kebangkitan, iman dengan kebangkitan, percaya kita dengan adanya hari kebangkitan, samaratun sebuah apa? Buah, samaratun itu buah. Buah dari buah-buah keimanan kepada Allah. Samaratun sebuah buah hasil dari apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu beriman dengan Allah dengan iman yang sempurna, otomatis dia akan beriman juga dengan hari akhir. Tapi kalau imannya dengan Allah Subhanahu wa taala lemah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, otomatis dia juga akan berkurang imannya dengan hari kebangkitan. Apalagi kalau tidak beriman sama sekali, maka dia juga tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Orang kafir sama sekali tidak beriman dengan hari kebangkitan. Kalau sudah mati, kita akan jadi tulang belulang sudah selesai. Nah, makanya semakin kuat iman kita kepada Allah, maka insya Allah dengan itu iman kita dengan hari akhir akan kuat juga. Wa bihikmatihi wa adlihi. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan kita itu dengan apa? Wa bihikmatihi, dengan hikmahnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, adlihi dengan keadilan, wasairi sifati kama kita percaya dengan seluruh sifat-sifat sahir itu seluruh sifati kamalihi, seluruh sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi kalau kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan hikmahnya, percaya dengan keadilannya, percaya dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaannya, maka kita akan percaya juga dengan hari kebangkitan. Karena nggak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan Maha Adil, ada Maha Adil, maka di antara bentuk keadilannya Allah itu akan mengadakan yang namanya hari kebangkitan untuk pembalasan. Karena ada orang-orang di zaman sekarang yang mereka tidak terkena hukum, ya, tidak terkena oleh keadilan hukum manusia. Bagaimana dia akan mendapatkan keadilan? Kalau seandainya mereka di dunia ini mereka terzalimi, tersiksa, ya. Di antaranya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mati begitu saja, bahkan dizalimi orang-orang, mereka tidak mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Maka sebuah apa? Kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid," dan Rabb tidak akan pernah menzalimi hambanya. Makanya ada yang namanya hari pembalasan nanti di akhirat. Karena tidak semua orang terkena hukum di dunia ini. Bagaimana orang-orang yang sekarang beli kekayaan dan seterusnya, ya, mereka tidak terkena oleh hukum manusia, kan? Nanti hukuman akhirat itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga setelah adanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, lanjut. La yunkiru al-ba'sa. La tidak yunkiru apa tadi? Bahasa Indonesia. Hah? Hebat banget. Bahasa pertemuan. Yunkiru mengingkari, tidak mengingkari al-ba'sa, kebangkitan. Tidaklah orang itu mengingkari kebangkitan illa kecuali man yang ya amiya yang apa? Amiya buta. Kecuali orang yang buta, tidak melihat an ghayatil haya, yang buta terhadap ghayatil haya, tujuan hidup ini. Ghayat tujuan. Ghayat artinya tujuan, ghayat. Ya. Al-hayat kehidupan. Ya. Tidaklah seorang itu mengingkari kebangkitan kecuali orang yang bagaimana, yang dia buta terhadap tujuan kehidupan dia di dunia ini. Ya. Dan tujuan di dunia ini adalah berbuat sebanyak mungkin kebaikan. Ya. Kalau dia kehidupan dunia hanya untuk bersenang-senang, ya, kemudian berbuat kerusakan, ya, berbuat kezaliman, itu bukan tujuan dari sebuah kehidupan. Kehidupan adalah bagaimana dia berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walam yanzur ilaiha, dan dia tidak yanzur melihat ilaiha kepada tujuan hidup. Ilaiha hanya kembali kemana? Tujuan hidup, ghayatil hayat. Dan dia tidak melihat tujuan hidup itu bi'ainil aqli, bi'ain. Apa bi'ain? Ain. Mata, dengan mata akal, dengan kacamata akal. Ya, dengan kacamata akal dan juga kacamata hikmah. Ya. Apa tujuannya di dunia kalau seandainya cuma apa? Makan dan minum, ya. Tentu dia harus ada suatu tujuan kehidupan ini. Tujuannya bagaimana dia mencari perbanyak pahala, ya kan? Kalau tidak seperti itu, otomatis manusia akan berbuat kerusakan, kezaliman. Yang kuat memakan yang kecil, ya. Yang kaya menyakiti orang yang miskin, dan terus kerusakan sesuka mereka. Tapi kalau dia melihat tujuan ini adalah bagaimana kita menciptakan kebaikan, berbanyak ibadah, berbanyak kebaikan agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang mulia nanti di akhirat, otomatis dia akan gerak-geriknya juga akan menjadi baik. Maka kita sering sampaikan juga di antaranya yang memotivasi seorang itu berbuat baik adalah apa? Iman dia dengan hari akhirat, kebangkitan. Itu yang akan mengangkat dia. Kalau seandainya tidak ada iman kepada hari akhir, orang akan berbuat sesukanya. Ya, karena dia percaya juga dia mau bunuh, mau ngapain, gak ada masalah. Karena bagi dia kehidupan cuma di dunia saja. Dia bagaimana bersenang-senang di dunia sepuasnya. Bagaimana cara mau membunuh, mau mencuri, itu bagi mereka tidak ada masalah. Kalau dia beriman kepada hari akhir, ya sekarang saya tidak ditangkap, sekarang saya tidak dibunuh.
Tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan itu semuanya. Nah, ini orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya kalau sudah mati tidak dibangkitkan, Allah bantah. Allah bantah pada ayat berikutnya, lihat, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Qad alimna, kami telah mengetahui, alimna ma tanqusul ardu minhum, apa yang dimakan oleh tanqusul itu ya, kalau kita katakan dimakan boleh, dihancurkan, dilumat oleh apa? Al-ardu. Apa ardu? Bumi, tanah. Ya, kami tahu siapa-siapa yang sudah dimakan oleh tanah ini, yang sudah hancur lebur di dalam bumi ini dari awal sampai akhir. Kami tahu keadaan mereka, dan kami tahu jumlahnya, kami tahu spesifikasinya, semuanya. Wa indana, dan kami pun memiliki, indana, kami memiliki, indana. Kalau saya punya apa? Indi. Saya punya kan, berdasarkan indi kitab, saya punya buku. Ya kan? Misalnya indana, berarti kami pun, wa indana kata Allah, dan kami punya sebuah kitab. Ya. Sebuah kitab apa? Hafid, yang mencatat seluruhnya. Ya. Mencatat seluruh kejadian dari awal sampai dengan akhir. Kami catat itu semua, tidak ada yang luput dari pengetahuan kami. Lihat di bawahnya, tanqusu minhum, artinya adalah titik 2, tufni min ajsadihim. Tufni, menghancurkan, fana. Tufni itu fana. Jadi saya kan fana, dunia yang fana, ya. Dunia yang akan hilang. Tufni, menghilangkan, yang menghancurkan. Ajsadahum, apa? Min ajsadihim, ajsad. Jadi jasad. Yang dimaksud dengan tanqusul, karena secara arti, kalau secara kata tanqusu itu artinya nakoso yang kusu. Apa nakoso yang kusu? Tapis, kurang. Secara arti nakoso. Tapi kalau kita mengartikan seperti itu, kita nggak paham. Makanya perlu belajar, nggak cukup belajar bahasa Arab saja, harus juga belajar tafsirnya, baca tafsir. Nanti kalau cuma itu salah artikannya. Tanqusul ardu, apa yang dikurangi oleh bumi. Nah, dikurangi oleh, karena kita belajarnya nakoso yang kusuk kurang. Nafis kam yang kus, berapa yang kurang? Yang kus kurang. Itulah perlu juga belajar Quran tafsirnya. Kan orang Arab sendiri pun nggak bisa ngomong tentang orang Arab terus tafsir dia, nggak bisa. Ya, harus baca tafsirnya, takutnya salah. Al-qusub, al-ardu maksudnya tufni, ajsad yang menghancurkan tubuh mereka, jadi yang melompat kan? Nah, di sini lihat ahatallahu subhanahu, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ahatallahu subhanahu bi kulli syai'in ilma. Apa kira-kira artinya? Ahata yuhitu wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa yuhit. Ahata yuhitu artinya itu meliputi, mengelilingi, meliputi. Allah Subhanahu wa taala meliputi bi kulli syai'. Apa bi kulli syai'? Segala sesuatu, bi kulli segala. Jami' syai' sesuatu. Segala sesuatu Allah itu meliputinya. Ilma, dari segi apa? Allah SWT mengetahui seluruhnya. Ilma, mengetahui, ilmu. Allah mengilmui, atau ilmu Allah itu meliputi segalanya. Ilmu Allah itu apa? Meliputi segalanya. Pengetahuan Allah itu meliputi segalanya. Bahkan sekarang apa yang terjadi detik ini pun di Allah mengatakan di hutan sana hujan deras. Ada semut yang lagi jalan di kegelapan malam, hujan lagi, dan semutnya hitam lagi, terus batu yang hitam lagi. Allah tahu keadaan benda tersebut, hewan tadi. Dan qad alim, Allah mengatakan kami mengetahui. Berarti ini faedah yang pertama, Allah itu maha mengetahui. Allah itu alim, maha mengetahui.
Wa hayhata hayhat. Apa hayhat? Hayhat. Hah? Sangat jauh. Hayhata hayhat lima tu'adun dalam surat Al-Mu'minun. Wa hayhata hayhat. Ada dalam Quran hayhata hayhat. Hayhat itu jauh. Sangat jauh. Wa hayhat ya'zubu anhu syai'. Sangat jauh sekali. Ya'zubu anhu syai'un. Ya'zubu tersembunyi dari Allah syai'un sesuatu apapun. Tidak ada, sangat jauh, tak mungkin, mustahil. Hayat mustahil lah. Hayat sangat mustahil. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mustahil dan tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur segalanya. Ya. Min ahwali khalqih, dari ahwal, apa hal, kaifa haluk, apa hal, kaifa haluka ya akhi, hal, keadaan, so kabar, apa kabar ya, hal, keadaan. Ahwal jamaknya berarti keadaan khalqihi, ciptaannya, makhluk khalqi. Jadi Allah SWT Maha mengetahui segala apa yang terjadi dari ciptaannya. Tidak ada hayat, tidak mungkin, sangat jauh sekali, mustahil ada sesuatu yang terjadi dalam keadaan makhluk-makhluknya ini yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Nah, kemudian titik berikutnya ada ketinggalan. Kalau yang tadi nggak masalah, kita santai aja, kita bicara. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ustaz, apa aja tadi katanya nggak ketinggalan, artikan pada misalnya anhu, yang zubu, apa yang zubu. Sekalian belajar baca Arab gundul. Ini kita Arab gundul ini, Bang. Ini bapaknya lagi baca di pesantren Salafiyah ini. Pesantren Salafiyah ini. Lagi baca kitab kuning ini, Bang. Kalau ditanya bapak baca kitab kuning, belajar hari apa? Langsung saya baca kitab kuning, kitab gundul. Ya, kitab kuning. Iya, sekarang udah putih cetakannya. Kalau dulu tuh kan cetakannya cetakan dari Surabaya itu kan. Surabaya itu masih kuning-kuning. Itu juga merujuk ke cetakannya ada di Mesir, dan itu masih dipertahankan sekarang, nama cetakan Isa Al-Halabi. Isa Al-Halabi itu masih mencetak dengan cetakan yang kuning-kuning, tapi sudah mulai ditinggalkan karena mahasiswa sekarang ya sukanya putih-putih. Ya, rata-rata yang putih. Bahkan sekarang yang kuning-kuning itu pun enggak, karena kecil-kecil terus nengok itu bikin mata cepat rabun ya, sakit gitu. Karena sekarang rata-rata ada putih, tapi kalau ditanya kita kuning, kita kuning, ya, mundur dan tidak berhalangan. Kalau ditanya pernah baca kitab kuning, ada, sudah datang ke sini gitu, baca kitab kuning. Kemudian pada yang berikutnya bisa kita ambil dari ayat ini sebenarnya faidah-faidah ya, setiap titik itu sesuatu yang pentingnya. Sebenarnya itu adalah faidah. Kalau kita pahami, kita renungi, sebuah faidah. Kemudian anna lil mu'mini an yahida 'ala as-sirat. Anna, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin seorang mukmin. Anna, cuma kata anna cuma dua gitu, tapi mengartikan bahasa Indonesia panjang ya. Memang seperti itu, Bang. Kadang-kadang nggak bisa, kata ke kata itu nggak bisa. Makanya nggak boleh namanya terjemahan huruf ke huruf, itu nggak ada, haram hukumnya. Makanya yang ada adalah tafsir, terjemahan murni letter itu nggak bakal ada. Karena nggak ada yang kata bahasa Arab itu yang bisa dicampur oleh bahasa Indonesia, satu kata nggak bisa. Itu mesti harus dijelaskan, harus ditakbirkan, harus diungkapkan dengan 2-3 kata gitu. Karena saking miskinnya bahasa kita, dan nggak ada kata yang sesuai dengan kata itu. Nah, karena bahasa Indonesia aja berapa ribu kata, bahasa Arab ini kalau nggak salah sampai dengan jutaan kosakata, termasuk yang terbanyak yang mungkin di dunia ini. Apa namanya istiqomahnya, apa namanya pecahannya gitu.
Bahasa Inggris di bawahnya. Bahasa Indonesia bahasa Malaysia lebih sedikit lagi. Ya. Nah, anna lil mu'min, bagaimana mungkin seorang mukmin untuk yahida, apa yahida? Melenceng. Bagaimana seorang mukmin akan melenceng? Akan berani melenceng, akan berani keluar an-sirat dari jalan yang lurus, dari jalan yang Allah tentukan. Wa qad 'alima anna al-kitaba hafizun, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mengetahui, alima mukmin tadi mengetahui, seorang mukmin tadi mengetahui, qad telah, ya, qad alima, seorang mukmin telah mengetahui annal kitabah, bahwasanya Al-Qur'an, bukan Al-Kitab sini, bukan Al-Qur'an. Nah, annal kitab, bahwasanya yang di Lauhil Mahfuz, bahwasanya Al-Kitab yang di Lauhil Mahfuz hafizun, telah mencatat, telah menuliskan likulli saghir, setiap yang kecil ataupun yang besar, min amalihi, dari amalnya. Dia tidak akan mungkin pernah keluar dari jalan yang telah Allah gariskan. Allah SWT mengetahui, ya Allah, manusia bukan alima annal kitab hafizun, dan dia mengetahui bahwasanya kitab itu Lauhul Mahfuz mencatat setiap amal yang kita lakukan, baik itu besar maupun kecil. Wa indana kitabun hafiz, kita akan bisa pergi. Kalau kita itu sudah menjadi apa? Abu. Ada seorang, ya kan? Orang ngerasa dia khawatir karena rasa takutnya, dia memerintahkan anaknya, mewasiatkan agar ketika mati tulang belulungnya dibakar, dikumpulkan, lalu dibakar dan dibuang di lautan, ditebar di lautan. Lalu Allah kumpulkan, ya. Allah kumpulkan, ya, debu-debu tadi, dan Allah bangkitkan kembali. Lalu ditanya, "Mana dihamalaka ala hada?" Apa yang juga kamu berbuat seperti itu? Yang mewasiati untuk dibakar dan ditebar debunya di lautan. Kata orang tersebut, khaufuka ya Allah, takut kepadamu ya Allah, takut kepadamu. Akhirnya Allah ampuni dan masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Maksudnya apa? Dia ngerasa kalau sudah, karena takutnya nanti dibangkitkan kembali, dan saking takutnya dia berbuat seperti itu, gitu. Karena sebenarnya saat ini karena dilandasi ketidaktahuan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengetahui benar-benar isi hati seperti itu, Allah ampuni dosanya dan itu tidak akan bisa keluar dari jalan atau dibangkitkan oleh Allah. Ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal kita, yang kecil maupun yang besar. Nah, kemudian yang ayat terakhir mungkin, ya, yang kelima, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan kadzabu, mereka mendustakan, maka itu mendustakan bil haqqi, kebenaran. Mereka mendustakan kebenaran, al-haq. Lamma, ketika, ja'ahum, datang kepada mereka. Ketika sudah datang kepada mereka keterangan yang nyata dibawa oleh Muhammad SAW, mereka mendustakannya. Fahum fi amrin marij, maka mereka fi, di dalam, amrin marij, perkara yang sangat apa? Marij, dalam kacau balau, fi amrin, yang bercampur, yang kacau, berpikirnya kacau, tidak konsisten. Kemudian di sini lihat faedahnya, berkata Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ma taraka qaumun al-haqqa illa kharaja amruhum. Tidaklah
tidaklah Arafah meninggalkan suatu kaum, tidaklah satu kaum meninggalkan al-haq, kebenaran, illa maraja amruhum, kecuali perkaranya akan menjadi kacau balau dia. Sudah tahu kebenaran di depan matanya, dia menolaknya, akhirnya ditimpa oleh Allah dengan kegundahan hatinya, dia tidak pernah merasa tenang. Kenapa? Karena sudah mungkin kebenaran, tetapi dia menolak. Jelas ya di sini? Ai ikhtalaqa, ai yang itu. Ini biasa kata-kata ai itu menjelaskan kata atau menjelaskan yang sebelumnya. Ai yaitu maroja. Ini menjelaskan kata-kata maroja tadi. Maroja amru maroja. Maroja itu artinya adalah ikhtalaqa. Apa? Tercampur. Ikhtalaqa tercampur, menjadi kacau balau. Kacau balau segala urusannya. Ada saja namanya musibah yang dia dapatkan, ada saja kegalauan, gundahan yang dia rasakan. Kemudian faedah yang berikutnya, al-jahiduna lil haqqi la yuhdawna ila shawab. Al-jahidun sama dengan al-munkirun. Al-munkirun orang yang mengingkari. Insyaallah jahid berarti orang mengingkari, sama persamaannya. Sering-sering aja dengar, insyaallah ingat ya. Al-jahid orang yang mengingkari lil haqqi, kebenaran. Orang mengingkari kebenaran, la yuhdawna, tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan diarahkan ila shawab, kepada shawab. Allahu a'lam bis-shawab. Allahu a'lam bis-shawab. Allah lebih mengetahui apa? Shawab. Boy, kalau Anda jawab nih, Anda sudah jawab Allahu a'lam bis-shawab. Sering dengar tapi Allah lebih mengetahui dengan bis-shawab. Karena kan jawab. Kemudian saya akhiri dari jawaban tersebut dengan Allahu a'lam, Allah mengetahui yang gaib. Terus jawabannya, kan saya menjawab ingin menjelaskan sebuah kebenaran kan, yang rasa itu benar bagi saya kan, saya menjawab, maka saya akhiri dengan Allahu a'lam bishawab, Allah yang mengetahui dengan jawaban yang paling benar. Allah ya, shawab itu benar Pak, shawab ya, shawab. Ini sering dengar tapi nggak paham ya. Allah a'lam bishawab, Allah yang mengetahui dengan yang benar. Bisa jadi saya jawabannya salah, gitu kan? Allah yang lebih pasti tentunya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak sombong, ya, tidak mentafwid, menyerahkan jawaban yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjazam bahwasanya jawaban kita ini yang benar, karena bisa jadi kita jatuh kepada kesalahan kan? Nah, kita katakan bahwa adamu bersama. Jadi orang yang mengingkari kebenaran, dia tidak akan mendapatkan hidayah kepada kebenaran, kepada yang asal, kepada kebenaran tersebut. Wahum abadan, dan mereka abadan abadinya selama-lama. Abadan abadi bahasa Indonesia sama abadan. Dan mereka selama-lamanya di mana? Fi syak, apa syak? Dari kalau kita bulan Raib di Al-Qur'an itu persamaannya. Syak itu keraguannya. Jadi kalau syak maknanya Raib. Bisa mendapat kosakata persamaan, Masya Allah. Kalau bisa dicatatkan, Masya Allah. Syakun Raib. Kalau santri, akhirnya Arab ke Arab ya. Arab kalau bisa. Dan mereka itu orang yang apa tadi? Mereka itu siapa? Yang tadi mengingkari kebenaran. Sudah datang di hadapan mereka, mereka tidak mau. Datang kepada mereka Nabi Muhammad, datang kepada mereka Al-Quran. Mereka tidak mau. Akhirnya apa? Wahum abadan, mereka selama-lamanya fi syakin, di dalam keraguan. Kesempitan. Waktiram, keterguncangan. Yaktiram,
keterguncangan, hatinya selalu gundah, selalu tidak ada ketenangan dalam hatinya. Sudah iltirab. Wal musaddiqun, kebalikannya ini. Wal musaddiqun lawan dari al-jahidun, berarti apa? Orang yang mempercayai. Siddiq, tasdiq, musaddiq, orang yang mempercayai ya, bil haqqi, kebenaran, yuwaffaquna ila basiratin hadiyah, akan diberikan yuwaffaq, taufik. Yuwaffaq itu diberikan taufik, akan diberikan taufik untuk mendapatkan basirah, ilmu. Basirah itu apa? Ilmu. Akan diberikan ilmu, hadiah yang akan menunjukkannya jalan kebenaran, hadiah yang akan mengantarkannya kepada kebenaran, hadiah ila basirah, kepada ilmu, akan diantarkan kepada jalan kebenaran. Wa yahyawna fi rahatin, wa yahyawna hayat, apa hayat? Hidup. Wa yahyawn berarti mereka akan hidup. Mereka akan hidup fi rahatin, di dalam roha. Rehat bahasa Indonesia. Roha itu apa? Rehat. Roha. Rehat bahasa Indonesia kan roha. Mereka akan tinggal di dalam apa? Roha. Apa rehat? Istirahat, ketenangan, dalam ketenangan, wasakinah sama, wafiyah sempurna. Sakinah, rohan sama. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ini sakinah, ketenangan sama, rohan juga sama. Wafiyah yang sempurna. Ini balasan bagi orang yang percaya dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sampai di sini dulu ya, insyaallah. Besok kalau bisa bawa biar kangen. Gimana dapat satu atau dua kali? Kalau masalah bisa bacanya, bisa ya. Ya nggak harus semuanya dihafati, ya ngerepet lah. Ya kan? Kira-kira penting furuj, artinya foto, syukur. Satu aja diartikan. Minimal kalau dari sini satu kata saja alhamdulillah. Satu kata aja, nggak usah bertiga, satu aja alhamdulillah. Sudah menjadi bahan untuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Iya, sudah dapat kata haji, sudah dapat kata misalnya apa tadi? Mitnah atau ba'id, jauh kan? Mana? Ya, sungkan, enggan. Dan mereka tidak enggan untuk sujud. Mereka malah mau sujudnya ke patung yang mereka buat sendiri. Aneh lagi. Mereka mengatakan kalau Rasul manusia, ya'kulu mimma ya'kulun wa yashrabu mimma tashrabun. Kata mereka, masa manusia sama seperti kita, mereka makan, kita juga makan, sama seperti kita. Dia minum sama seperti kita minum. Waqalu innama anta basharun mithluna. Mereka mengatakan kamu itu manusia seperti kami. Kalau apa kami ikuti manusia yang sama seperti kami? Kalau bisa yang justru malaikat. Gitu ya. Mereka keheran-heranan dengan utusan. Kalau secara logika ya, harusnya manusia yang diutus ya. Kalau mereka yang diutus kepada mereka banggang dikit sudah ditiup semuanya. Kalau Nabi Muhammad sama manusia ada kasih sayang kepada mereka. Sekali kalau sama malaikat udah terbang sudah. Iya, mereka seperti itu. Dalam surat apa namanya? Al-Maidah, Al-An'am. Dapat tugas utamanya malaikat. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna 'alaihim ma yalbisun. Wa qalu laula unzila 'alaihi malak wa law anzalna malakan laqudiyal amr thumma la yunzarun. Mereka mengatakan kalau seandainya diturunkan kepada kita itu seorang malaikat, ya. Wa qalu laula unzila 'alaihi malak.
Lalu Allah mengatakan kalau anzalna malakan lam tudhil. Kalau kami turunkan malaikat menjadi rasul, kalian sudah habis. Kenapa? Habis kalian. Tidak ada malaikat. Nabi Muhammad kan ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah kepada kalian seorang nabi azizun 'alaikum. Dia sangat apa? Dia sangat aziz, sangat apa namanya? Azizun 'alaikum qad ja'akum fi surat akhir dari surat Taubah, azizun 'alaikum harisun azizun, surat Taubah akhir Taubah apa? Qad ja'akum rasulun akhir Taubah ya. Harisun 'alaikum ulang dari awal apa? Ya Yohanes qad ja'akum min anfusikum azizun 'alaikum harisun azizun 'alaikum ma'anittum azizun 'alaikum ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina azizun 'alaikum ma'anittum. Itu merasa sakit ya. Kalau kalian tuh kesusahan dia merasa sakit. Kalau dia lihat sampai sholat si fulan kok gak ada, ditanya ini kemana ya kan. Kalau malaikat mana mau tanya mau tahu ya. Azizun 'alaihi ma'anitum, dia merasa berat kalau ada kalian yang merasa susah. Itu merasa berat. Pertama kali merasa susah itu bukan diri kamu, Nabi Muhammad. Ketika dia merasa susah, Nabi Muhammad yang paling merasa susah. Saking sayangnya ya. Harisun 'alaikum, paling semangat memberikan hidayah kepada kalian. Haris, semangat. Itulah ya, hikmah dari Allah SWT mengutus Rasul itu dari kalangan Nabi yang lebih paham dengan kondisi manusia. Aneh itu mereka aneh ke Dewa. Apa yang lebih aneh itu pemikiran mereka sendiri, gak masuk akal. Sebenarnya tuduh-tuduh orang apa? Orang orientalis yang mengaku orang Islam ini itu. Lalu apa namanya, mereka sendiri itu pemikirannya paling nggak logiknya, paling aneh sendiri. Kadang malah memiliki standar ganda, ya kan? Dari standar ganda. Kalau di agama kita dituduh mereka boleh. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan ya, ikhwan. Kalau bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bisa nanti ditulis ya sedikit ya, bisa menjadi syafaat kita juga nanti di hari kiamat. Jadi berat kita nanti di hari alamin. Akhirin subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.